Bawah. Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Badland Hunter yang dirilis tahun 2024. Film ini diperankan oleh jagoan dari Korea Selatan, siapa lagi kalau bukan Mak Dong Suk yang terkenal dengan laga aksinya. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu binatang buas yang harus melawan puluhan pasukan khusus, pembunuh bayaran, gangster, dan lain-lain demi menyelamatkan tetangganya yang diculik. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang dokter bernama Dokter Gisu yang sedang mengeksperimen putrinya sendiri. Diketahui putrinya itu memang sudah menderita penyakit kanker sejak lama, namun Dokter Gisu terus mencoba menyembuhkan putrinya tersebut. Diketahui putrinya itu memang sudah menderita penyakit kanker sejak lama. Namun dokter Gisu terus mencoba menyembuhkan putrinya tersebut. Yang menjadi masalahnya ternyata dokter Gisu melakukan eksperimen dengan sangat brutal. Bahkan ia sudah menghabisi banyak orang demi melancarkan eksperimennya itu. Kemudian ketika dokter Gisu hendak menyuntikkan cairan eksperimen kepada putrinya, tiba-tiba para polisi berdatangan untuk menghentikan dokter Gisu. Di sini salah satu polisi mengatakan jika dokter Gisu harus mengikhlaskan putrinya serta menghentikan semua eksperimennya tersebut. Akan tetapi dokter Gisu yang yakin bisa menyembuhkan putrinya, ia pun tetap memaksa untuk menyuntikkan cairan itu hingga para polisi terpaksa menembak dokter Gisu. Tak lama kemudian tiba-tiba terjadi gempa yang amat sangat dahsyat di seluruh dunia, termasuk di Korea Selatan, hingga gedung yang mereka pijak juga ikut runtuh akibat gempa. Beberapa tahun kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pemburu bernama Jiwan. Diinformasikan sejak kejadian gempa yang melanda dunia, semua orang yang masih hidup sekarang tersiksa akibat kekurangan pangan dan juga air bersih. Tak lama dari itu, Jiwan melihat seekor buaya yang sedang melintas. Tentu saja, Jiwan sangat senang karena memang dia adalah seorang pemburu. Setelah berhasil melesatkan satu tembakan panah, Jiwan kira buaya itu sudah mati, tapi ternyata ya, hampir saja Jiwan dimakan oleh buaya tersebut. Namun untungnya datang paman Jiwan yang menyelamatkannya. Diketahui paman Jiwan ini bernama Namsan yang merupakan seorang pemburu sama seperti Jiwan. 아니 내가 그거 다 잡은 건데 그거. 아이, 맛있겠다. Scene berpindah di sebuah rumah dan kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Suna yang selama ini tinggal di distrik bersama neneknya. Di sini nenek mengajak Suna untuk pergi ke pasar karena sudah seharian mereka belum makan apapun. Mendengar hal itu, Suna pun mengiyakan ajakan nenek. Di sisi lain, tepatnya di pasar, ternyata Jiwan dan Namsan pamannya sedang menjual hasil buruan mereka tadi pagi, yaitu buaya. Terlihat semua orang berantusias ingin membeli dagangan mereka karena kita tahu semenjak kejadian gempa umat manusia mengalami krisis pangan dan juga air bersih. Apalagi selama bertahun-tahun dunia sama sekali tidak pernah turun hujan. Kemudian orang-orang mulai melakukan barter sebagai alat transaksi untuk membeli dagangan Jiwan dan Namsan. Lalu ketika seorang ibu-ibu ingin membarter dengan perhiasan yang sangat banyak, Jiwan dan Namsan menolak sebab semua perhiasan itu tidak laku di era tersebut.
Tetapi karena Namsan merasa kasihan, ia pun akhirnya memberikan seekor ular untuk dibarter dengan semua perhiasannya. Tak lama kemudian Suna dan neneknya juga datang ke sana untuk membeli daging. Ternyata Suna dan neneknya sudah sangat akrab dengan Jiwan maupun Namsan karena kebetulan mereka adalah tetangga dekat. 오빠 안녕? 수나 나오셨어요? 아유 예. 뭐 이런 걸 또. 아유 감사합니다. 감사해요 아저씨. 에이, Saat baru saja bertransaksi, tiba-tiba warga distrik dikagetkan dengan sekelompok begundal yang menghampiri mereka. Di sini ketua begundal itu awalnya mengatakan kalau ia disuruh oleh bos besarnya untuk mencari seorang buronan. Namun ketika ia melihat Suna yang sangat cantik dan masih muda, tiba-tiba ketua malah ingin membawa Suna. Jiwan yang tidak terima Suna akan dibawa, ia pun mencoba melawan para begundal tersebut. Namun karena Jiwan kalah jumlah, ia pun malah harus dikeroyok oleh mereka hingga pamannya yaitu Namsan yang tadinya tidak mau ikut campur, ia pun akhirnya turun tangan dengan menghajar mereka semua. 나와. Setelah itu, Namsan bertanya ke ketua begundal, siapakah bos mereka dan dari manakah mereka bisa mendapatkan air bersih seperti ini? Ketua begundal mengatakan kalau bosnya bernama Tiger yang ternyata Namsan juga kenal dengan sosok Tiger tersebut. Lalu, mengenai air bersih, mereka mendapatkannya dari sebuah apartemen di tengah reruntuhan kota Seoul. Mendengar hal tersebut, Namsan dan semua warga distrik cukup terkejut karena mereka pikir sangat mustahil ada apartemen yang masih berdiri. Lalu kemudian Namsan melepaskan mereka dan menyuruh mereka untuk tidak kembali lagi ke sini apabila mereka tidak mau mati dengan sia-sia. Sore harinya setelah berjualan di pasar, tampak Namsan dan Jiwan yang hendak pulang ke rumah. Namun saat sudah berada di dekat rumah, mereka tak sengaja melihat sekelompok orang berpakaian rapi sedang berbincang dengan tetangga mereka yaitu Suna dan Nenek. Ternyata ketua dari kelompok tersebut merupakan seorang guru yang ingin merekrut anak muda di bawah umur 20 tahun untuk menjaga generasi bangsa. Di sini ibu guru menjelaskan kalau di tempat mereka tersedia air bersih dan makanan yang cukup. Sehingga apabila Suna ikut dengan mereka maka kelangsungan hidup mereka akan terjamin. Bukan hanya itu, neneknya juga bisa ikut dengan mereka untuk menemani Suna. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Namsan yang kasihan dengan Suna dan neneknya, ia pun menyarankan mereka berdua untuk ikut saja dengan kelompok ibu guru. Sementara Jiwan sendiri tidak bisa ikut karena usianya lebih dari 20 tahun. 그동안 너무 고마웠어요. 건강하세요. Pada malam harinya, Jiwan curhat kepada Namsan kalau sebenarnya ia menyukai Suna. Dan ia merasa sangat kehilangan setelah Suna pergi dengan kelompok ibu guru. Mendengar hal itu, Namsan menjelaskan kalau Jiwan harus merelakan Suna sebab Suna juga harus mempunyai masa depan yang baik. Setelah itu, Namsan mengajak Jiwan untuk kembali berburu karena ia tahu Jiwan tidak akan bisa tidur sebab terus memikirkan Suna. Di sisi lain, kita diperlihatkan kelompok ibu guru yang sedang bertemu dengan rekannya yang lain. Rupanya rekannya itu juga baru saja merekrut anak-anak muda di distrik sebelah berikut dengan keluarga dari anak-anak muda tersebut. Di tengah perjalanan, ada seorang gadis bernama Juye yang ingin berkenalan dengan Suna. Suna pun tentu dengan senang hati memperkenalkan diri kepadanya dan tidak lupa juga memperkenalkan neneknya. 아, 주혜야 반갑다. Beberapa jam setelah itu, nenek Suna yang terus berjalan tiba-tiba kakinya merasa sakit karena asam urat. Mengetahui neneknya pasti kelelahan, akhirnya ibu guru menyuruh dua rekannya untuk membawa nenek ke klinik karena kebetulan tak jauh dari tempat itu ada sebuah klinik milik mereka. Terlihat di sana juga ada seorang kakek yang sangat kelelahan sehingga kakek itu pun diajak ke klinik. Di sini ibu guru menjelaskan kalau nenek akan dijemput pada esok hari sehingga Suna tidak usah merasa khawatir karena nenek pasti akan menyusul mereka. 최 실장. 예, 잘 모시겠습니다. 나야 걱정하지 말고 먼저 가. Suna dan rombongannya yang saat itu dijemput oleh para tentara. Diketahui para tentara tersebut merupakan rekan bu guru yang memang diminta untuk menjemput para rombongan.
Ketika akan masuk ke mobil, Suna masih merasa khawatir dengan neneknya. Namun Juye mengatakan jika nenek pasti baik-baik saja. 하지 마. 무사히 오실 거야. Singkat cerita, setelah nenek dan kakek terpisah dari rombongannya, ternyata dua rekan ibu guru bukan membawa mereka ke klinik, melainkan berniat menghabisinya. Kejadian tersebut rupanya dilihat oleh Jiwan yang kebetulan sedang berburu dengan Namsan. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. 할머니! Setelah Namsan dan Jiwan berhasil menghabisi mereka, hal yang mengejutkan pun terjadi karena mereka tiba-tiba kembali bangkit. Di tengah pertarungan tersebut, muncul seorang wanita yang membantu Jiwan dan wanita itu pun menghabisi satu rekan Bu Guru dengan cara memenggal kepalanya. Melihat aksi wanita tersebut, Namsan juga mengikuti cara si wanita dengan memenggal kepalanya juga. 너 뭐야? Diberitahukan jika wanita ini bernama Leon yang merupakan mantan sersan pasukan khusus. Namun sebelum mereka lanjut berbincang, Namsan mengajak Jiwan untuk menguburkan dulu jasad nenek dengan layak. 할머니 저렇게 놔둘 거야? Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Jiwan dan Namsan yang baru saja mengubur jasad nenek. Kemudian saat matahari sudah terang, mereka berdua pun berbincang dengan Leon, yaitu wanita yang membantunya semalam. Di sini Leon menjelaskan kepada Jiwan dan Namsan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Leon menceritakan waktu kejadian gempa, Leon dan pasukan khususnya berhasil selamat karena kebetulan mereka sedang menaiki helikopter hingga tak lama pasukan Leon menemukan apartemen yang tidak runtuh oleh gempa dan mereka pun langsung turun ke sana. Lalu pasukan Leon dan beberapa warga sipil yang selamat memulai kehidupan baru di sana untuk bertahan hidup. Sampai di suatu hari mereka kedatangan seorang dokter bernama Dokter Gisu, yaitu dokter yang kita lihat di awal film. Awalnya semuanya baik-baik saja dan Dokter Gisu banyak membantu mereka terutama menemukan air bersih. Sampai akhirnya kedok Dokter Gisu ketahuan karena dia sering mengeksperimen para pemuda yang berusia di bawah 20 tahun. Kemudian saat Leon ingin menghentikan Dokter Gisu, ternyata Dokter Gisu sudah merekrut beberapa tentara termasuk seorang sersan bernama Rocky. Di sini sersan Rocky mencoba menunjukkan hasil eksperimen Dokter Gisu dengan menembak salah satu anak buahnya yang mana anak buahnya tersebut kembali bangkit dari kematian. Namun di sini Leon tetap tidak setuju dengan eksperimen Dokter Gisu. Karena untuk membuat ramuan eksperimennya, Dokter Gisu membutuhkan kelenjar anak muda di bawah 20 tahun. Lantas Sersan Rocky dan anak buahnya berniat menghabisi Leon. Namun beruntung Leon berhasil kabur dari apartemen tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, Leon meminta Namsan dan Jiwan untuk membantu Leon dalam menyelamatkan warga sipil di apartemen, termasuk beberapa anak buah Leon yang masih setia kepada Leon. Mendengar hal tersebut, Namsan dan Jiwan setuju untuk membantu Leon sebab mereka berdua juga ingin menyelamatkan Suna. Kemudian mereka tak sengaja melihat botol minuman yang dibawa oleh rekan ibu guru yang mana botol tersebut sama dengan botol milik para begundal waktu di pasar. Di sisi lain, Juye dan para rombongan akhirnya sampai di apartemen. Mereka yang baru datang langsung disambut baik oleh orang-orang di sana termasuk oleh Dokter Gisu. 자, 안녕하세요. 양기수라고 합니다. 환영합니다, 여러분. 이제 물부터 주세요. 예. 감사합니다. Scene berpindah ke suatu tempat dan kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua geng bernama Tiger. Diketahui Tiger ini adalah bos besar dari para begundal yang datang ke pasar. Terlihat saat itu kelompok Tiger sedang bersitegang dengan kelompok lain hingga terjadilah baku hantam.
Di tengah baku hantam tersebut, tiba-tiba muncul Namsan, Jiwan, dan juga Leon menghampiri mereka. Melihat kedatangan Namsan, Tiger yang ternyata mempunyai dendam kepada Namsan, ia pun mengajak ketua kelompok lain menyerang Namsan. Dan apabila Namsan bisa ditumbangkan, Tiger berjanji akan memberikan setengah anak buahnya. 고릴라 잡아! Namun sayang sekali, pada akhirnya Tiger berhasil dipojokkan. Sementara itu, anggota dari geng lain mulai berlarian untuk kabur. Kembali ke Suna dan Juye yang terlihat sekarang sudah berpakaian rapi layaknya seorang pelajar. Di sini ibu guru mengatakan kalau Suna dan Juye akan langsung ke ruang belajar, sementara untuk orang tua atau keluarga yang mengantar diajak oleh tentara ke gudang belakang. Ternyata di gudang belakang mereka akan dipekerjakan untuk membuat air bersih. Di balik itu, Suna dan Juye yang sudah berada di kelas, mereka pun dipersilakan untuk mengenalkan diri. Akan tetapi, Suna merasa ada yang aneh dengan para murid di sana yang tampak seperti tidak bergairah. Lalu, ketika Suna sudah duduk di kursi, ia melihat para murid lain yang semuanya mempunyai luka di bawah telinga. Jelas, hal tersebut membuat Suna menjadi sangat penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Dokter Gisu juga hadir di kelas dan para tentara memberikan sebotol air kepada para murid untuk diminum. Diketahui minuman tersebut khusus dirancang untuk mengubah sistem tubuh dari para murid agar bisa dieksperimen. Setelah itu, Dokter Gisu menghampiri Juye dan Suna, lalu bertanya apakah mereka mau melihat lab bilik Dokter Gisu. Mendengar hal tersebut, Juye langsung mengiyakan, sementara Suna menolak dan malah bertanya di mana neneknya sekarang. Ibu guru pun berbohong jika neneknya masih mengalami sakit sehingga 2 atau 3 hari lagi nenek baru akan datang. Lalu Dokter Gisu menyuruh untuk minum dan jangan merasa khawatir sebab nenek pasti akan muncul. Akan tetapi secara diam-diam Suna tidak pernah sekalipun meminum air tersebut. 2, 3일간은 치료를 받으셔야 될 것 같아. 안정이 필요해서. 여러분들이 우리의 미래입니다. Scene kembali ke Namsan yang sekarang menginterogasi Tiger dan beberapa anak buahnya. Di sini Namsan bertanya di mana mereka mendapatkan air bersih yang ada di dalam botol itu. Namun karena anak buah Tiger tidak ada yang berani membocorkannya, dengan terpaksa Namsan menghajar mereka satu persatu. 있어? 모르잖아. 몰라. Hingga akhirnya Tiger mau menceritakan semuanya kepada Namsan. Kemudian Tiger menjelaskan jika air di dalam botol itu ia dapatkan dari apartemen yang dipimpin oleh Dokter Gisu. Tiger tidak serta-merta mendapatkan air minum tersebut karena Tiger harus membarternya dengan anak muda yang masih di bawah usia 20 tahun. Mendengar hal tersebut, Namsan berencana akan membawa Tiger ke sana dengan berpura-pura akan melakukan barter. Karena dengan cara seperti itulah mereka bisa menyusup ke dalam apartemen Dokter Gisu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat semua murid diminta untuk tidur, Suna diam-diam memutuskan keluar, yaitu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Suna yang masuk ke dalam ruangan Dokter Gisu dan menemukan fakta kalau Dokter Gisu selama ini sering menjadikan para pemuda sebagai objek eksperimennya. Di sisi lain terlihat orang tua Juye yang terus merengek ingin bertemu dengan Juye. Hingga pada akhirnya Dokter Gisu membawa kedua orang tua Juye ke labnya. Kembali ke Suna yang sekarang masuk ke ruangan lab. Di sini Suna begitu kaget saat melihat Juye yang sedang dalam eksperimennya Dokter Gisu. Tak lama Suna mendengar Dokter Gisu dan orang tua Juye datang. Sehingga dengan cepat Suna pun bersembunyi di samping. Terlihat orang tua Juye yang begitu shock saat melihat putrinya sedang dieksperimen. Orang tua Juye pun langsung mencoba melepaskan Juye, namun hal tersebut malah membuat Juye tewas dan gagal. Alhasil orang tua Juye langsung dihabisi oleh Dokter Gisu di tempat.
Kemudian dokter Gisu pun tak sengaja menemukan Suna yang kala itu bersembunyi di samping lab. 오빠 지금 잘 됐네. Pagi harinya diperlihatkan Suna yang sudah berbaring di atas ranjang dan akan segera dieksperimen. Di sini dokter Gisu mengatakan kalau eksperimennya pasti berjalan dengan baik, sebab Suna sudah meminum air botol yang telah ia modifikasi khusus untuk para murid. Di sisi lain, memperlihatkan Namsan dan Tiger datang ke apartemen dengan berpura-pura akan melakukan barter. Namun karena para tentara merasa curiga dengan mereka, alhasil Namsan memutuskan untuk merobos ke dalam dan inilah yang terjadi. Setelah itu Namsan, Leon, dan Jiwan langsung mencari para tentara yang masih setia kepada Leon. Dan mereka dikabarkan dikurung di sebuah ruangan hingga ketika mereka menemukannya, ternyata para tentara yang masih setia kepada Leon sekarang sudah berubah menjadi monster yang tak terkendali. Ya, beruntung pada akhirnya Namsan, Leon, dan Jiwan berhasil meratakan mereka. Di sisi lain, Dokter Gisu masih terus saja mengeksperimen Suna walaupun ia sudah tahu di luar sedang ada penyusup. Kembali ke Namsan yang kala itu hendak masuk ke ruangan lain. Terlihat hanya dengan satu kali tembakan para tentara penjaga berhasil ia tumbangkan. Kemudian Namsan menyuruh Leon dan Jiwan berpencar untuk mencari Suna sementara dirinya akan melawan para tentara yang masih tersisa. Singkat cerita, Leon pergi ke lantai atas dan harus menghadapi para tentara yang berjaga di sana. Setelah menumbangkan para tentara, Leon akhirnya bertemu dengan Sersan Rocky. Lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Sementara itu, tampak Namsan yang masih melawan para tentara yang ada di ruangan bawah. Satu persatu tentara yang ada di ruangan bawah berhasil ditumbangkan oleh Namsan. Kembali ke Leon yang masih bertarung dengan Sersan Rocky. Terlihat Leon yang mampu memojokkan Sersan Rocky dengan menusuk matanya. Akan tetapi Sersan Rocky tidak bisa ditumbangkan begitu saja. Dan ia pun dengan cepat membalikan keadaan. Di sisi lain terlihat Jiwan yang masuk ke ruangan kelas. Di sini Jiwan langsung meminta ibu guru untuk menunjukkan di mana Suna sekarang. Ibu guru yang ketakutan, ia pun bersedia mengantarkan Jiwan ke ruangan lab karena memang Suna sedang berada di sana. Ketika Jiwan dan ibu guru pergi ke ruangan lab, mereka malah bertemu dengan Sersan Rocky yang siap menghabisi Jiwan. Beruntungnya di waktu yang sama Namsan juga sudah sampai di ruangan atas. Di sini Namsan menyuruh Jiwan untuk terus mencari Suna sementara dirinya akan melawan Sersan Rocky. Hingga pertarungan pun terjadi. Ya, akhirnya Namsan mampu menghabisi Sersan Rocky dengan memisahkan kepalanya. Adegan berpindah ke Dokter Gisu yang sekarang telah berhasil mengeksperimen Suna, yaitu mengeluarkan kelenjar dari lehernya. Lalu kita diberitahu jika tujuan utama dari Dokter Gisu adalah menghidupkan kembali putrinya. Kemudian Dokter Gisu mencoba menyuntikkan cairan yang telah ia buat ke dalam tubuhnya untuk membuktikan jika cairan tersebut telah berhasil dieksperimen. Namun tak lama kemudian Dokter Gisu tiba-tiba mengalami gejala yang aneh. Ternyata hal itu terjadi karena selama ini Suna tidak pernah meminum air botol hasil eksperimen Dokter Gisu. Karena kesal eksperimennya gagal, Dokter Gisu berencana akan menghabisi Suna. Namun tiba-tiba...
Ya, Jiwan pun datang ke sana untuk menyelamatkan Suna. Tapi sayangnya Jiwan gagal menyelamatkan Suna setelah ia dilumpuhkan oleh satu tentara wanita. Di sini Dokter Gisu langsung menyuruh ibu guru dan satu tentara itu untuk memasukkan tubuh putrinya ke dalam koper karena mereka berencana akan segera kabur. Kemudian Namsan pergi ke ruangan lab dan langsung melumpuhkan satu tentara wanita serta ibu guru. Di suatu kesempatan, Dokter Gisu melemparkan granat ke dalam lab, sementara dirinya bergegas kabur seorang diri. Di insiden ledakan tersebut, untungnya Namsan, Jiwan, dan Suna masih selamat. Kemudian mereka bertiga bergegas keluar untuk mengejar Dokter Gisu. Di tengah perjalanan keluar, ternyata Leon juga masih hidup dan sekarang mereka bisa berkumpul kembali. Sementara itu Dokter Gisu yang hendak kabur, ia pun malah dikeroyok oleh para warga yang sudah mengetahui kejahatan Dokter Gisu. Hingga Dokter Gisu yang kesal saat cairan eksperimennya dihancurkan, ia pun langsung membabi buta mengambil senjata dan menembaki mereka semua. Tak lama kemudian, Suna, Jiwan, dan Leon mencoba menyadarkan Dokter Gisu kalau apa yang telah ia lakukan adalah kesalahan yang besar. Akan tetapi Dokter Gisu yang keras kepala berencana menembak Suna. Namun tiba-tiba... Ya, ya. Setelah semuanya berakhir, Leon mengatakan kalau dirinya akan memulai membangun tempat ini dari awal lagi. Sementara Namsan, Jiwan, dan Suna memutuskan untuk pulang ke distrik. Bersamaan dengan itu, tanpa adanya pawang hujan, tiba-tiba hujan pun turun sehingga semua orang tidak usah khawatir lagi kekurangan air. Singkat cerita, Suna dibawa ke makam neneknya untuk berziarah. Tampak Suna yang begitu bersedih dan mendoakan neneknya agar tenang di alam sana. Di akhir film diperlihatkan Suna yang sekarang ikut berjualan di pasar bersama dengan Namsan dan juga Jiwan. Dan film pun praga.